Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 91. Beri aku kesempatan. Selama beberapa hari di Medan, Arga begitu sibuk mengurus perusahaan cabang yang akan diresmikannya beberapa hari lagi. Pria itu berangkat pagi-pagi dan baru pulang ke hotel saat jam kantor selesai. Terkadang ia harus lembur hingga kembali ke hotel malam hari. Pria itu seakan tidak ingin menunda pekerjaannya. Semakin cepat selesai, maka semakin cepat pula dirinya memiliki waktu untuk membawa istrinya berwisata. Setelah urusan di perusahaannya selesai, Arga kembali ke hotel tempat dirinya menginap bersama dengan istrinya. Pria itu membuka pintu kamar hotelnya dan masuk ke dalam kamar. Arga tersenyum ketika melihat istrinya yang sedang tertidur dengan TV yang masih menyala. Dibukanya kancing kemeja bagian atas yang dipakainya. Selama berada di Medan, ia lebih suka berpenampilan santai seperti ini. Ia hanya memakai kemeja dan juga celana berbahan kain. Arga mendekati istrinya. Pria itu memandang istrinya dari atas hingga ke bawah. Melihat istrinya yang tertidur seperti ini membuat dirinya tidak kuasa menahan hasratnya. Pria itu seakan tidak pernah ada puasnya. Bahkan dia merasa terus ingin menikmati tubuh istrinya sehingga membuatnya selalu minta lagi. Pria itu mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Baginya lebih enak membangunkan istrinya dengan cara seperti ini daripada harus memanggil-manggil nama dan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Arga sudah sangat hafal seperti apa istrinya. Cukup 3 kali kecupan di bibir, maka istrinya akan buka matanya. Sudah 3 kali, kok belum bangun? Arga berkata di dalam hatinya ketika kecupan ketiga istrinya masih tidak bergerak sama sekali. Pria itu tersenyum penuh makna ketika mendapat ide baru di kepalanya. Ia menaikkan gaun tidur seksi milik istrinya ke atas. Kini perut istrinya yang sudah besar terlihat sangat menggoda. Pria itu juga membuka pakaian istrinya satu persatu dengan sangat berhati-hati tanpa membangunkan istrinya. Setelah pekerjaannya selesai, Arga kembali mengecup bibir istrinya. Kecupan demi kecupan berpindah-pindah tempat. Kecupannya turun hingga ke bagian dada dan perut istrinya, kemudian naik ke atas lagi. Nadira merasakan sesuatu yang menempel di bagian dadanya. Saat ini ia merasakan geli ketika adanya yang bermain-main dengan benda kecil di puncak gunung miliknya. Dengan cepat Nadira membuka matanya dan menyadari siapa yang telah melakukan hal ini kepadanya. "Habi mau apa?" Nadira bertanya dengan membesarkan matanya. "Mau bangunkan, tapi nggak bangun-bangun," jawab Arga yang tersenyum. "Tapi jangan seperti ini caranya." Pria itu tersenyum tanpa mau menghentikan apa yang telah dilakukannya. "Bi, Dira sulit bangun, Bi." Nadira memejamkan matanya dan tidak mampu menahan rasa yang membuatnya terbang melayang. "Iya, kalau sudah bangun jadi lebih enak," jawab Arga. "Enak apanya, Bi?" tanya Nadira. "Ada perlawanan." Arga mengulum senyumnya dan buka baju kemejanya serta celananya yang dipakainya. "Habi baru pulang dari kantor. Kenapa langsung gini?" Dira yakin Habi pasti sangat lelah. Nadira berkata ketika dirinya kewalahan menghadapi tingkah suaminya. Ia menarik nafasnya dengan panjang dan kemudian menghembuskannya ketika apa yang diucapkannya tidak dihiraukan oleh suaminya. Nadira hanya bisa pasrah dan menikmati setiap rasa yang diberikan oleh suaminya. Ada rasa bangga dan bahagia ketika ia mendengar suaminya memanggil namanya ketika akan mengakhiri permainannya. Nadira memandang wajah suaminya yang sudah berkeringat. Diusapnya keringat yang menempel di pipis kening suaminya. "Dira tadi baru selesai mandi, terus ketiduran karena nungguin Habi pulang," jelas Nadira. "Iya, Habi tahu. Pasti karena kangen dan pengen." Pria itu mencium bibir istrinya. Nadira membesarkan matanya saat mendengar tuduhan dari suaminya. "Pengen apa, Bi?" tanya Nadira. "Pengen Habi lihat anak." "Enggak gitu, Bi," jawab Nadira. "Kalau bukan itu, alasannya kenapa pakai baju seperti itu?" Arga memandang gaun tidur yang tadi dipakai oleh istrinya.
Saat ini gaun tidur itu sudah berada di lantai. Baju Dira untuk di dalam kamar seperti itu semua dimasukin sama pelayan ke dalam tas, jelas Nadira. Arga tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Pria itu memesan gaun tidur yang sangat menggoda untuk istrinya. Ia kemudian minta kepada para pelayan untuk masukkan gaun tidur itu ke dalam tas. Habi harus tanggung jawab sekarang. Nadira memandang wajah suaminya. Kurang tanggung jawab apa sih? Ini udah tanggung jawab, ucap Arga mengusap perut istrinya. Bukan tanggung jawab itu, Nadira memajukan bibirnya. Jadi tanggung jawab yang mana lagi? Tanya Arga. Mandikan Dira, Bi, jawab Nadira. Nadira begitu sangat malas untuk mandi ulang. Namun dirinya tidak mungkin tidak mandi setelah melakukan hubungan dengan suaminya. Arga tertawa mendengar permintaan istrinya. Pria itu beranjak dari atas tempat tidur dan menggendong tubuh istrinya ke dalam kamar mandi. Apa Habi nggak capek? Nadira melingkarkan tangannya di leher suaminya. Arga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sudah sore. Kalau nggak mandi sekarang takutnya makin sore. Katanya kalau lagi hamil tidak boleh mandi terlalu sore kan? Arga mengingatkan perkataan istrinya. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ibu suka mengingatkan, jangan mandi malam, jawab Nadira. Kapan ini badannya mau gemuk kayak ibu-ibu hamil pada umumnya? Tanya Arga. Nadira tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tapi perut Dira tambah besar kok, Bi, jawabnya. Iya, apa yang dimakan larinya ke perut semua ya? Arga tampak berpikir ketika melihat tubuh istrinya yang tidak bertambah besar. Sepertinya gitu, Bi, jawab Nadira. Halo Luna, sapa seorang pria ketika sambungan telepon yang dilakukannya diangkat oleh Luna. Iya halo, jawab Luna. Kamu lagi di mana? Tanya pria tersebut. Di rumah, jawab Luna. Apa hari ini kamu sibuk? Tanya pria tersebut. Tidak, ada apa ya mas? Tanya Luna. Aku ingin mengajakmu makan di luar. Apa kamu bersedia? Tanya pria itu dengan sangat sopan. Luna diam sejenak ketika mendengar pertanyaan dari pria sedang menghubunginya. Halo Luna, apa kamu mendengarkan aku? Tanya pria itu. Iya mas, aku dengar, jawab Luna. Kamu mau ya makan di luar sama dengan mas? Tanyanya. Luna begitu sangat bingung ketika mendengar ucapan pria itu. Kenapa Luna? Apa kau masih tidak ingin memberi kesempatan untuk mas? Mas, kita sudah sama-sama tua. Jadi saya udah nggak mikirin tentang itu lagi, ucap Luna. Baiklah, bila tidak mau memberi mas kesempatan, apa untuk makan di luar pun tidak mau bersama mas? Tanya pria itu. Pria itu berbicara dengan penuh kesabaran. Aku di rumah mas, atau mas datang aja ke rumah aku bagaimana? Luna memberikan penawaran. Aku tidak keberatan bila kamu menginginkan aku datang ke rumahmu. Ya sudah kalau gitu, aku tungguin mas di rumah. Untuk menu makan siang aku akan siapkan. Kita akan makan siang di rumahku saja, pinta Luna. Tidak apa-apa Luna, asalkan kamu mau makan siang bersama denganku, di mana saja tidak masalah bagiku, ucap pria itu penuh rasa syukur. Iya mas, sudah dulu ya. Aku akan minta pelayan menyiapkan menu makan siang kita, ucap Luna. Ya Luna, tunggu aku datang, ucap pria yang kemudian memutuskan sambungan telepon. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.